Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Zahra Muharrama dengan NIM S1S1220038. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Haloleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, dan sekarang sedang berada di semester 4. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi tentang trees atau pohon dalam data structure dan algoritma pada Python. Nah, langsung saja kita ke materinya. Di sini untuk topik pembahasan atau overview di sini ada introduction of tree, yaitu pengantar introduction atau pengantar dari materi tree itu sendiri. Dan definition merupakan definisi property, ada juga tree ADT, ada computing depth atau menghitung kedalaman dan tinggi. Selanjutnya ada binary tree atau pohon biner ada implementing tree. Ini implementasi dari tree, ada menggunakan using linked list dan juga using array. Ada traversal algorithms dan juga summary. Nah, langsung saja kita ke introduction to trees. Nah, kalau untuk tree dia itu struktur data yang non-linear, menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian data dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear array atau daftar tertaut, array or linked list. Terus provide a natural organization of data which is inherently hierarchical, atau menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Selanjutnya, kalau untuk pengertian dari tree itu sendiri dan juga propertinya, itu tree dia ini adalah tipe data abstrak yang menyiapkan elemen secara hierarkis dengan pengecualian elemen teratas. Setiap elemen dalam tree memiliki elemen induk atau parents dan juga dan 0 atau lebih dari elemen children atau elemen turunannya. Nah, the top element of tree is called jadi elemen teratas dari tree itu disebut root of the tree atau akarnya. Jadi ini itu disebut sebagai, ini yang paling teratas ini disebut sebagai root of the tree. Baik, selanjutnya untuk formal definition atau definisi formal dari tree itu sendiri. Di sini umumnya secara formal atau umumnya ini kita mendefinisikan tree itu sebagai T, sebagai kumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki parent dan child, hubungan parent dan child yang memenuhi sifat-sifat seperti berikut, seperti ini. Jika T is non-empty, jika T itu tidak kosong, non-empty, ia mempunyai simpul khusus yang disebut root dari T ini, aka itu tree-nya kan, that has no parent, yang tidak mempunyai induk. Setiap node V or T itu yang berbeda dari root memiliki node induk unik, node induk atau parent yang unik, yaitu W. Setiap node dengan induk W adalah child of W. Jadi W ini merupakan, jadi every node, jadi setiap node dengan induk W adalah child dari W itu sendiri. Jadi perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah tree bisa saja kosong, artinya tree ini tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan trees secara rekursif. Selanjutnya, dua node yang merupakan anak dari parent yang sama adalah bisa dibilang itu siblings. Jadi jika ada dua node yang merupakan anak dari orang tua atau children dari elemen parent ini, itu disebut sibling.
Simpul V bersifat eksternal jika V tidak mempunyai anak atau children. Sebuah node V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih dari turunan atau children. Luar simpul juga dikenal sebagai leaves. Suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V. Jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari induk V, sebaiknya kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul U jika U merupakan nenek moyang dari V. Nah, NH, sisi pohon T adalah sepasang simpul U, V, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Jalur T adalah rangkaian node sedemikian rupa sehingga setiap dua node yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contoh, pohon yang berdekatan bersisi jalur CS252 ini, Project, Demos, dan juga Market. Sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linier yang bermakna di antara children of each node. Jadi children di antara children dari setiap node. Jadi di sini dijelaskan hierarki pewarisan atau inheritance untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data pada pohon atau tree. Selanjutnya the tree ADAT. Kita mendefinisikan tree ADAT menggunakan konsep position sebagai abstraksi untuk simpul pohon atau simpul node atau node of a tree. Sebuah elemen disimpan setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk parent-child yang menentukan struktur tree. Objek posisi untuk pohon mendukung metode P.elemen dalam kurung. Ini mengembalikan elemen yang disimpan dalam kurung tutup kurung. Ini mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Pohon atau the tree ADAT kemudian mendukung metode pengakses atau aksesor. Sebagai yang dijelaskan di sini, ada T.root dalam kurung, ini mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. T.is_root dalam kurung P mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon. T.parent dalam kurung P mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. T.num_children dalam kurung P mengembalikan jumlah anak pada posisi P. T.children dalam kurung P hasilkan literasi anak-anak atau children dari posisi P. T is leaf dalam kurung P ini mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan. Len dalam kurung T mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di tree T. T.is_empty dalam kurung kosong mengembalikan true jika posisi T tidak berisi apapun. T dalam position dalam kurung kosong menghasilkan iterasi semua posisi tree T. Iter dalam kurung T menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan di dalam tree. Selanjutnya di sini ada duck typing. Duck typing ini adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jenis objek itu sendiri tidak penting, sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut yang memanggilnya. Karena alasan ini, pengetikan duck typing kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir yang bukan sistem pengetikannya. Dalam duck typing, tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode. Ini menyiratkan bahwa compiler
tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Kata ini berasal dari pepatah yang lama. Jika ia berjalan seperti bebek, if it walks like a duck, jika dia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Then it probably is a duck. Bahkan entitas non-duck yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya pada perilaku itu. Dengan analogi ini, untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidak penting asalkan berperilaku seperti itu mengharapkan. Selanjutnya, kelas basis abstrak. Abstract base class of three data structure. Nah, di sini disebutkan we follow duck typing by providing abstract base. Ini menyediakan pengetikan duck typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subclass konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar atau base class consists of terdiri dari beberapa posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, beberapa metode konkret. Di sini diberikan is a root dalam kurung kosong, is underscore lit dalam kurung kosong, is score empty dalam kurung kosong. No direct, tidak ada instance langsung yang dibuat untuk basis abstrak class. Nah, di sini kita diberikan potongan dari codingan abstract base class of three data structure. Bisa langsung saja kita coba untuk codingannya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat sebuah folder di sini Python. Nah, di sini tree. Kita akan jadi sebelumnya itu kita membuat folder terlebih dahulu. Setelah membuat folder, kita membuat filenya. Kita buka di VS Code kita. Misal kita berikan nama file sama saja tree.py. Kenapa py? Karena kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, langsung saja untuk materinya di sini. Kan kita ingin ikuti codingan yang ini. Langsung saja.
Nah baik, seperti ini contoh codingan dari potongan codingan dari abstract base class of tree data structure. Nah di sini jadi ada kelas yang bernama tree. Nah di dalam kelas tree ini ada lagi kelas yang bernama class position. Nah di dalam class position ini ada fungsi atau metode elemen underscore eq dalam underscore ada fungsi atau metode underscore ne underscore dan juga di dalam kelas tree ini ada fungsi atau metode root parent num children underscore len underscore is root is underscore live dan juga is underscore empty. Nah, kita lanjut ke materi kita. Di sini computing depth atau kedalaman komputasi depth komputasi. Misalkan P adalah posisi simpul pada tree T. The depth adalah jumlah nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman depth depth akar atau depth root T adalah 0 seperti yang dimiliki root tersebut. Tidak ada ancestor. Kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah root, maka kedalaman atau depth dari P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah depth parent P. Di sini untuk setiap non-root kami menambah di sini ditambahkan 1 depth dari induknya. Seperti itu. Baik, lanjut. Di sini diberikan lagi potongan codingan. Di sini dijelaskan the running time of t dot depth dalam kurung P for position untuk posisi P adalah saat O dalam kurung dp tambah 1 where d underscore P denotes the depth of P in the tree T atau pohon tree T. Karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap parent P, ancestor of P maksudnya. T dalam kurung depth, T.depth dalam kurung P ini berjalan dalam waktu O dalam kurung N. Kasus terburuk di mana N adalah jumlah total posisi T, karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N dalam kurang 1 jika semua node membentuk satu cabang. Di sini kita ada tambahan codingan untuk ditambahkan di codingan kita sebelumnya. Langsung saja kita ketikkan. Ini ada fungsi depth. Fungsi depth maksudnya. Salah. If self that is underscore dot
Nah, sudah. Jadi di sini ditambahkan fungsi dari depth. Kita kembali ke materi kita. Selanjutnya di sini computing height atau menghitung tinggi. Ketinggian posisi P pada tree T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun atau leaf, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1. Tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum children P. Tinggi height of non-empty, tinggi tree yang tidak kosong atau T adalah tinggi akar T. Proposition tinggi tree tidak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi leaf-nya atau daunnya. Selanjutnya, di sini disediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian. Untuk menghitung height, computing height. Underscore height 1 dalam kurung P ini memanggil kedalaman atau depth dalam kurung P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke O dalam kurung N pangkat 2 kompleksitas waktu khusus terburuk. Height underscore height 2 dalam kurung P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau no O dalam kurung N kompleksitas waktu. Nah, di sini juga ada N yang merupakan jumlah posisi di tree itu. Misalkan terdapat posisi L atau leaf. Waktu komputasi di sini diberikan rumus O dalam kurung N tambah sigma P elemen L dalam kurung dp tambah 1. Setiap panggilan ke fungsi depth memiliki waktu konstan O dalam kurung D underscore P tambah 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu dalam kurung N kurang 1 atau ON. Jadi sigma P elemen L dalam kurung dp tambah 1 alpha N pangkat 2. Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi underscore height 1 dalam kurung kosong adalah O dalam kurung N tambah N pangkat 2 tidak sekitar 0 dalam kurung N pangkat 2. Di sini depth sama dengan list kosong untuk P dalam rentang dalam kurung N atau in range dalam kurung N. If is underscore leaf P D sama dengan depth dalam kurung P. Depth dot append dalam kurung D. H ini sebagai height sama dengan max dot dalam kurung depth. Kita berikan contoh codingan lagi untuk implementasi di sambungan dari codingan kita. Terus saja kita tambahkan div height 1. Mana? For P in self position
Nah, kita setelah menambahkan fungsi atau metode underscore height 1. Nah, selanjutnya di sini untuk di sini kita diberikan implementasi dari tree dengan bertambahnya n, batas atas waktu komputasi akan menjadi kuadrat dengan n. Di sini ada case 1 dan juga case 2. Ada kasus 1 dan kasus 2. Selanjutnya di sini kita akan disuruh membuat lagi underscore height dalam kurung height 2 dalam kurung kosong provides yang memberikan kinerja waktu terburuk. Ini berkembang secara top underscore down. Children dalam kurung P ini runs berjalan dalam waktu O dalam kurung C P tambah 1. Ini menunjukkan C underscore P denotes atau menunjukkan jumlah anak atau children dari P. Jadi metode 2 height 2 dalam kurung P menghabiskan span O dalam kurung CP tambah 1 time at each other position P to compute the maximum, so its overall running time is. Berikan contoh seperti ini. Ada 2 contoh codingan yang akan kita tambahkan. Di sini ada proportion dan juga justification. Misalkan T adalah 3 dengan n posisi, dan misalkan C underscore P menyatakan banyaknya children dari posisi P dari T, kemudian menjumlahkan posisi T. Justification, setiap posisi T kecuali root adalah anak dari posisi lain, another position, dengan demikian menyumbangkan 1 unit dari jumlah di atas. Di sini kita diberikan potongan codingan yang akan kita tambahkan di codingan kita sebelumnya. Langsung saja. Bentar. Oke, lanjut. Kita tulis height 2-nya dulu.
Selanjutnya metode height.
Oke, baik, setelah menambahkan codingan yang seperti ini, lanjut. Nah, kita diberikan kasus pohon di sini dengan n-nya sama dengan 5. Di sini C1-nya sama dengan 2 dan di sini C1-nya sama dengan 1. Jadi jumlah atau total children di tree ini yaitu dihitung dengan menggunakan sigma P CP sama dengan 4. Selanjutnya binary tree atau pohon binar. Pohon binar adalah pohon terurut dengan properti seperti berikut. Pohon binar atau binary tree adalah pohon terurut dengan properti seperti berikut. Setiap node mempunyai paling banyak 2 children. Setiap node anak atau child diberi label sebagai anak left child dan juga right child. Left child mendahului right child dalam urutan child dari sebuah node. Subpohon yang berakar pada left child atau right child dari simpul internal V disebut left subtree or right subtree respectively masing-masing dari V. Pohon binar dikatakan proper atau layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 child. Pohon atau tree seperti ini juga disebut sebagai pohon full binary tree. Jadi, dalam pohon binar atau binary tree yang tepat, setiap node internal memiliki 2 children. Pohon binar yang tidak tepat berarti dia improper. Contoh, pohon keputusan adalah pohon binar yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pernyataan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan dengan pohon binar yang menghubungkan daun dengan variabel, leaf dengan variabel, dan konstanta dari node internal adalah operatornya. Di sini kita diberikan pohon yes or no. Seperti yang disebutkan tadi di sini, kita diberikan sebuah pohon keputusan dengan binar yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Are you nervous? Jika ya itu saving account dan jika tidak itu will you need to access most of the money within the next 5 years? Jika yes ini money market fund dan jika no seperti ini dan ada lagi pertanyaan di bawahnya. Jadi a decision tree providing investment advice. Jadi tree yang mewakili ekspresi aritmatika seperti ini. Selanjutnya, dari pohon binar rekursif, pohon binar kosong atau tidak terdiri dari sebuah sampul R disebut root dari T yang menyimpan sebuah elemen. Pohon binar dalam kurung possibly empty ini disebut subpohon left subtree of T. A binary tree possibly empty called the right subtree of T. Pohon binar IDAT sebagai tipe data abstrak. Pohon binar merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan. T.left dalam kurung P. Ini mengembalikan posisi yang mewakili anak atau left child. Selanjutnya kalau untuk P.right dalam kurung P, T dalam .right dalam kurung P, ini mengembalikan posisi yang mewakili right child dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak yang berhak. T.sibling dalam kurung P ini mengembalikan posisi yang mewakili sibling dari P.
or atau tidak ada jika P tidak mempunyai sibling. Selanjutnya, the binary atau implementasi kelas. The binary tree abstract based class implementation. Jadi ini implementasi kelas basis abstrak pohon binar. Binary tree class binary tree class ini masih bersifat abstrak. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree dalam kurung misalnya parent dalam kurung koma is underscore leaf dalam kurung kosong root dalam kurung kosong dan lain-lain. Menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru. Metode ada left dalam kurung P dan juga right dalam kurung P. Left ini position of peace, left children. Kalau right dia position of peace, right children. Menyediakan implementasi konkret dari dua metode, yaitu sibling dalam kurung P ini other child atau anak lain dari orang tua P. Untuk children dalam kurung P ini generator atau generasi untuk children yang diurutkan dari sebuah node. Kita diberikan contoh codingannya di sini dan langsung saja kita implementasikan ke kode kita yang tadi. Jadi ini merupakan codingan implementasi binary tree.
Setelah menambahkan ini, kita lanjut ke properties of binary tree. Di sini dinyatakan himpunan semua node dari A itu tree T pada kedalaman atau depth yang sama dengan level D of T di dari T. Secara umum, level memiliki node paling 2 pangkat D nodes. Jumlah maksimum node 2 pangkat D jumlah maksimum node pada tingkat pohon binar bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Nah, di sini ada position 8.8. Let be a non-empty binary tree and let N and A, N1 and H donate the number of nodes, number of external nodes, and height of T, respectively. Then T has the following properties. Berikan 4 nomor selanjutnya. Dan di sini juga ada proportion 849. In non-empty proper binary tree with N(A) external nodes and N1 and internal nodes, we have N(A) sama dengan N1 plus 1. Jadi ini justification di sini dibuat dua tumpukan, satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Untuk case 1 ini, jika T mempunyai satu node V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul atau node internal. Jika T memiliki node dari satu node, kami menghapus sepasang satu node eksternal dan satu node internal sekaligus. Pada akhirnya hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Jadi di sini perhatikan bahwa di atas secara umum tidak berlaku untuk binary yang tidak tepat tree dan pohon tree non-binar. Jadi di sini ada implementation trees, yaitu struktur tertaut untuk pohon binar atau binary trees. Array-based representation for binary trees, link structure of general trees. Struktur tertaut atau linking structure for binary trees ini setiap node menyimpan referensi sebagai berikut. Elemen disimpan pada posisi P. Node anak tiri atau child node, left child node, node right child, parent node. The tree T maintains two variable for storing references for the root node, variable size that represent the total number of nodes of T. Nah, di sini kita diberikan lagi potongan codingan dari implementasi Python dari struktur data binar tertaut atau linked binary, linked structure. Di sini disebutkan sebuah subclass dari binary tree class. Ini mendefinisikan dua kelas bersarang, yaitu class node yang non-public untuk mewakili node. Class position ini public yang menghubungkan node, diwarisi dari class tree position. Ini menyediakan dua metode utilitas berikut. Underscore valid data, ini utilitas untuk memeriksa dengan kuat validitas position tertentu saat membukanya. Ini dalam kurung make position, ini utility for wrapping a node as a position a return to a caller. Operation for updating linked binary tree, ini T
ada t.at root, t.at right, t.replace, t.delete, dan t.at right. Di sini kita diberikan codingan dari implementasi binary structure, linked binary, langsung saja kita implementasikan. Jadi di sini kita membuat dulu class dari linked binary tree. Oke.
langsung saja ketika sudah selesai semuanya kita coba running. Nah, ini merupakan output dari codingan kita. Nih, bisa dilihat. Jadi kalau untuk providence di sini ini merupakan akar dari pohon, akar dari ini. Providence ini memiliki dua anak, yaitu Chicago dan juga Seattle. Nah, Chicago adalah anak left child dari Providence dan memiliki dua anak, yaitu Baltimore dan juga New York. Baltimore adalah left child dari Chicago dan tidak memiliki anak leaf atau daun. New York adalah right child dari Chicago dan tidak memiliki anak leaf atau daun. Seattle adalah anak right child dari Providence dan tidak memiliki leaf. Nah, selanjutnya untuk arithmetic di sini itu tanda kurang ini adalah akar dari tree. Kurang memiliki dua anak, yaitu bagi dan juga plus atau per, ya, kita sebut per. Per adalah anak left child dari dari kurang dan memiliki dua anak, yaitu kali dan juga plus. Kali adalah anak kiri dari per dan memiliki dua anak, yaitu plus dan juga 3. Plus adalah anak left child dari kali dan memiliki dua anak, yaitu 3 dan juga 1. Plus adalah right child dari per dan tidak memiliki anak. Plus adalah anak kanan dari kurang dan memiliki dua anak, yaitu minus dan atau kurang dan juga 2. Kurang adalah left child dari plus dan memiliki dua anak, yaitu 9 dan juga 5. 9 adalah left child dari kurang dan tidak memiliki anak. 5 left child dari kurang dan tidak memiliki anak. Z juga adalah right child dari plus dan tidak memiliki anak. Dan plus dan juga kali adalah plus anak right child dan kali adalah left child. Plus dari right child dari kurang dan memiliki dua anak, yaitu kali dan juga 6. Kali adalah anak kiri atau left child dari plus dan memiliki dua anak, yaitu 3 dan juga kurang. 3 adalah anak kiri dari kali dan tidak memiliki anak. Kurang adalah anak kanan dari kali dan memiliki dua anak, yaitu 7 dan 4. 7 adalah left child dari kurang dan tidak memiliki anak. 4 dan 6 merupakan anak kanan. Kalau 4 dia itu kurang, kalau 6 plus dan tidak memiliki anak. Baik, sekiranya segitu saja dari saya mengenai materi dari bahasa pemrograman Python dari materi trees atau pohon ini. Demikian, atas segala perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.